Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas atau menceritakan terkait dengan legenda dari asal-usul Sungai Kandilo. Sungai Kandilo yang ada di Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, dan mitos yang ada di Sungai Kandilo ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Kandilo atau Sungai Kandilo merupakan sungai yang melintasi Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang 615 km dan bermuara di daerah Muara Pasir di wilayah perairan Selat Makassar. Titik hulu terjauh dari sungai ini berada di daerah Suwan Lutung, sebuah daerah dengan topografi perbukitan yang unik berbentuk opal berlapis yang dikenal dengan sebutan Baruna Aksa. Adapun terkait dengan asal-usul Sungai Kandilo ini, ada sebuah cerita rakyat yaitu dari Kalimantan Timur yang mengisahkan mengenai awal mula terbentuknya Sungai Kandilo, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tepi pantai wilayah timur Kalimantan atau wilayah Pasir sekarang ini, dulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pasir Mayang. Kerajaan Pasir Mayang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejambe. Raja itu mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, di masyarakat Pasir Mayang, ia dikenal dengan nama Putri Darah Putih. Kecantikan Putri Darah Putih tidak ada bandingannya kala itu. Hal itu membuat namanya tersebar ke seluruh penjuru mata angin. Berita tentang kecantikan putri itu kemudian juga merebak luas sampai ke kerajaan di seberang laut. Dan tersebutlah seorang putra mahkota dari kerajaan laut yang tergerak hatinya mendengar kabar tentang kecantikan Putri Darah Putih tersebut. Dia pun ingin tahu dan ingin bertemu dengan sang putri yang kabarnya kecantikannya tiada bandingannya itu. Dan pada suatu hari, sang putra mahkota kemudian menemui ayah dan ibundanya. Ia pun menyatakan keinginannya untuk menyaksikan kecantikan Putri Darah Putih tersebut. Ayahanda dan ibunda, Ananda bermaksud melakukan perjalanan ke kerajaan Pasir Mayang. Ananda mendengar kabar di sana ada seorang putri yang teramat sangat cantiknya. Namanya Putri Darah Putih. Ananda penasaran, ingin membuktikan kebenaran kabar itu. Bagaimana pendapat ayahanda dan juga ibunda? Ujar sang putra mahkota meminta izin kepada kedua orang tuanya. Jika Ananda memang bermaksud demikian, ayahanda menyetujuinya. Anggap saja pencarianmu ini sebagai bahan pelajaranmu untuk masa-masa yang akan datang. Ayahanda berpesan, berhati-hatilah kamu putraku. Karena menurut kabar pula, sudah banyak raja dan pangeran-pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Darah Putih itu. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil anakku, ujar sang raja dengan bijaknya. Baik ayahanda, semua pesan ayahanda akan selalu Ananda ingat. Ananda mohon doa restu ayahanda dan ibunda, ucap sang putra mahkota. Setelah mendapatkan restu, maka putra mahkota pun berangkat menuju Pasir Mayang. Dan untuk mempercepat perjalanannya, sang putra mahkota mengubah dirinya dengan wujud menjadi seekor naga. Dia pun lalu meluncur di permukaan laut. Lautan bergelombang setiap kali naga itu muncul di permukaan. Yah, konon naga itu melakukan perjalanan di dasar laut. Lalu ia sesekali muncul ke permukaan air. Menyadari perjalanannya belum mencapai tujuan, kemudian
ia menyelam lagi. Dan pada saat sang naga itu menyelam lagi, air laut pun berputar. Air berputar itu konon sekarang masihlah ada. Tempat itu terletak di hulu Balikpapan, antara desa Pemaluan dan juga desa Tempadung. Sang putra mahkota yang sudah berubah menjadi naga laut itu meneruskan perjalanannya ke Pasirmayang. Kali ini dia muncul tepat di depan kerajaan Pasirmayang. Tanpa saling berkomunikasi, pada saat yang bertepatan dengan keberangkatan naga laut menuju Pasirmayang, ternyata ada naga lain, yaitu naga putih yang berasal dari Gunung Meratus, yang juga ternyata berangkat dengan tujuan yang sama, yaitu ke Pasirmayang. Jika air bergelombang pada saat dilewati oleh naga laut, maka naga putih atau naga Gunung Meratus tidak kalah hebatnya. Saat ia meluncur menuju ke Pasirmayang, hutan yang ia lintasi bagaikan runtuh. Pohon-pohon yang tertimpa tubuh naga gunung banyak yang akhirnya tumbang. Singkat cerita, baru saja naga gunung sampai di Pasirmayang, naga laut yang lebih dahulu tiba kemudian menegurnya. "Hai naga gunung, rupanya kau datang juga kemari," ujar naga laut. "Oh, kamu rupanya naga laut. Kamu telah datang mendahuluiku," balas sang naga gunung. "Apakah tujuanmu datang kemari sama dengan tujuanku yang ingin memboyong Putri Darah Putih ke kerajaan lautku?" tanya naga laut. "Oh, jika begitu tujuanmu, maka sama dengan tujuanku yang juga ingin memiliki Putri Darah Putih," jawab naga gunung. "Akulah yang datang terlebih dahulu. Siapa tahu dia sudi menerimaku," tutur naga laut. Naga gunung pun kemudian terdiam mendengar ucapan naga laut. Jika lamaran naga laut diterima oleh Putri Darah Putih, maka sia-sialah kedatangannya tersebut. Dia pun akan pulang dengan tangan hampa, guman naga gunung di dalam hatinya. Lalu ia pun kemudian berkata, "Naga laut, begini saja, bagaimana jika kita bersama-sama saja menemui Putri Darah Putih? Biarlah dia yang menentukan pilihan antara aku atau kamu," usul naga gunung kepada naga laut. "Jika begitu pendapatmu naga gunung, marilah kita sama-sama menemui sang putri," jawab naga laut setuju dengan usulan dari naga gunung. Di sisi lain, sementara itu, Raja Bejambe dan juga putrinya sedang asik berbincang-bincang di istana Pasirmayang. Tidak berapa lama keadaan tenang, kemudian berubah menjadi gaduh, karena terdengar bahwa hutan dan juga bumi bagaikan akan runtuh. Pohon-pohon berderak-derak tumbang dan patah. Hembusan angin sangatlah kencang. Beberapa rumah penduduk ada yang hancur terhembus angin. Mengetahui hal itu, maka Putri Darah Putih kemudian buru-buru bertanya kepada ayahnya tentang hal yang sedang terjadi. "Apa yang terjadi dengan keadaan alam seperti itu, ayahanda?" tanyanya polos. "Ayah pun tidak tahu, nak," jawab Raja Bejambe. Setelah keadaan menjadi tenang, kemudian di hadapan mereka muncullah 2 ekor naga. "Apa maksud kehadiran 2 ekor naga itu?" tanya Putri Darah Putih. "Ayah juga tidak mengetahui maksud dan tujuan kedua ekor naga itu, nak," jawab sang raja yang juga kebingungan. Tiba-tiba kedua ekor naga itu berubah menjadi 2 orang pemuda yang sangat tampan. Kedua pemuda itu bermaksud menemui Raja Bejambe dan juga Putri Darah Putih. Mendapati 2 orang tamu itu, Raja Bejambe dan Putri Darah Putih menemui mereka di aula istana Pasirmayang. "Apa gerangan tujuan kalian berdua menemui kami?"
apakah ada yang dapat kami bantu?" Raja Bejambe bertanya kepada kedua pemuda itu. Sambil memandang kepada kedua pemuda itu, dalam hati Putri Darah Putih berkata, "Merekakah jelmaan kedua ekor naga tadi?" Ujarnya dalam hatinya. Kedua pemuda yang mendapat pertanyaan dari Raja Bejambe kemudian saling pandang, dengan maksud saling memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan Raja Bejambe. Akhirnya naga gunung angkat bicara. "Raja dan Tuan Putri yang kami muliakan, kami berdua ini adalah masing-masing dari kerajaan gunung dan juga kerajaan laut," ujar sang naga gunung. "Apa maksud dan tujuan kalian menemui kami di sini? Jelaskan agar kami dapat mengetahui tujuan kalian," tanya Raja Bejambe. "Sebelum kami berdua menjelaskan maksud kedatangan kami kemari, terlebih dahulu kami mohon maaf jika dalam menemui Tuan kami bersikap kurang adat," ujar naga laut ikut bicara. "Kalian berdua sudah aku maafkan," sahut Raja Bejambe. "Kami berdua ini bermaksud melamar Putri Darah Putih untuk dijadikan pendamping hidup kami di kerajaan kami," lanjut naga laut yang diamini oleh naga gunung. Ketika mendengar pernyataan kedua pemuda itu, Raja Bejambe dan Putri Darah Putih kemudian saling memandang. Keadaan menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara dari mulut mereka masing-masing. Kedua pemuda itu berharap-harap cemas. Mereka juga diam menanti jawaban Raja Bejambe. Sesaat kemudian terdengar suara Raja Bejambe memecah kesepian. "Aku tidak dapat menjawab yang kalian maksudkan. Aku serahkan saja kepada putriku untuk menjawab pertanyaan kalian," jawab sang raja. Kemudian Putri Darah Putih memandangi kedua pemuda itu satu persatu. Dalam pikiran Putri Darah Putih, ia pun bingung akan mengatakan apa. Jika harus memilih, ia pun bingung, karena keduanya sama-sama tampan dan juga gagah. Putri Darah Putih diam sejenak. Ia kemudian menarik napas lalu berkata, "Aku berterima kasih atas pilihan kalian berdua kepada diriku. Akan tetapi, tidak mungkin aku harus sekaligus menerima kalian berdua untuk menjadi suamiku," ujar sang putri. Mendengar jawaban Putri Darah Putih, naga laut pun buru-buru berkata, "Jika begitu, bagaimanakah jalan keluarnya? Tolong berikan pendapat Tuan Putri kepada kami berdua," ujar sang naga laut. Mendengar permintaan kedua pemuda itu, Raja Bejambe dan Putri Darah Putih kemudian berunding untuk memberikan jawaban. Akhirnya Putri Darah Putih pun berkata, "Baiklah, aku jawab permintaan kalian berdua dengan satu syarat. Syaratnya, kalian berdua harus beradu kekuatan. Siapa yang kuat dan menang, dialah yang berhak memiliki diriku dan menjadikan aku istri," ujar sang putri. Mendengar persyaratan dari Putri Darah Putih, maka kedua pemuda itu pun bersepakat mereka akan beradu ilmu. Kedua pemuda itu kemudian berubah menjadi wujud naga. Mereka saling berhadapan. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Keduanya saling terkam, gigit, dan juga cakar, membuat suasana alam berubah. Bumi bergetar, air laut menyembur dan membumbung tinggi. Pada saat keduanya jatuh ke daratan, bumi bergetar dan pohon dan kayu juga patah dan juga rebah. Hal itu menimbulkan suara yang berderak-derak. Angin bertiup kencang bagaikan angin puting beliung. Pada saat yang lain, keduanya menyemburkan api dari mulut mereka masing-masing. Tak ubahnya petir menyambar. Suasana di kerajaan Pasir Mayang bagaikan akan kiamat.
tidak menyadari keadaan yang akan terjadi sedemikian rupa. Putri Darah Putih menyesal memberikan syarat berupa adu kekuatan kepada kedua pemuda yang menjelma menjadi naga tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pertempuran itu berjalan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya naga laut pun berkata kepada naga gunung. Keduanya sudah sama-sama letih dan hampir tidak bertenaga lagi. Naga gunung, kita hentikan saja pertempuran ini karena tenaga kita sudah terkuras. Kita berpisah sampai di sini saja. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Aku sudah lelah, ujar naga laut yang menyadari tenaganya sudah sangat lemah. Maka kedua naga itu pun bersepakat. Mereka pun berpisah. Naga laut menuju ke timur, sedangkan naga gunung menuju ke barat. Akan tetapi, karena kelelahan dan teramat sangat, keduanya tidak sampai ke tujuan mereka masing-masing. Mereka kemudian mati di tengah perjalanan. Naga laut mati di tengah lautan, sedangkan naga gunung yang berjalan merangsek di daratan karena kelelahan akhirnya juga mati. Karena ukuran tubuh naga gunung yang sangat besar dan jalannya yang meliuk-liuk seperti ular pada umumnya, membuat bekas di permukaan tanah yang juga berliku-liku. Maka bekas tubuhnya itulah yang akhirnya membentuk sebuah sungai. Sungai yang kini dikenal dengan nama Sungai Kandilo. Sungai Kandilo yang berada di Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Sungai Kandilo. Sungai Kandilo yang ada di Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Sungai yang memiliki panjang 615 km dan bermuara di daerah Muara Pasir di wilayah perairan Selat Makassar. Nah, itulah kisah legenda dari Sungai Kandilo. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di wilayah Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.